Salam Tuhan beserta kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Renungan atau santapan yang memberikan kita kembali kekuatan untuk memperbarui hidup kita, memperbarui iman kita kepada Allah, tentu melalui firman-Nya yang kudus. Saudara-saudari, hari ini kita semua akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 6 ayat 7-13. Saya mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa petik dari Injil hari ini? Kita mendengar kisah Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka. Ini yang kita sebut dengan karya perutusan. Saudara-saudara, ada beberapa poin yang bisa menjadi refleksi kita pada hari ini. Pertama, kuasa ilahi, kuasa sejati berasal dari Allah. Di sini yang mau ditekankan bahwa apapun yang dimiliki oleh manusia, apapun yang mau disampaikan oleh manusia harus berdasarkan pada kuasa. Seseorang yang menerima karunia, seseorang bisa dapat menyembuh, seseorang yang bisa dapat melakukan mujizat di dunia ini, seseorang yang bisa melakukan karya-karya agung. Sesungguhnya kuasa itu bukan miliknya, tapi kuasa itu total milik Allah. Nah, seseorang yang memiliki kuasa atau karunia merupakan sarana Allah. Dia menjadi instrumen Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maka ketika kita mendengar Injil hari ini, dikatakan bahwa Yesus memberi mereka kuasa. Setiap kita mempunyai karunia. Oleh karena itu, kita diundang untuk melihat apa sih karunia yang Allah berikan kepada kita. Mungkin karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia banyak. Cobalah kita melihat apa sih karunia-karunia yang kita miliki yang bisa menjadi suatu dasar dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Yang berikut, ketika kita ada dalam pelayanan, saudara-saudara, yang kita wartakan itu Yesus. Yesus yang Mesias, Yesus yang membawa cinta kasih, Yesus yang mengampuni, Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang penuh cinta, Yesus membawa damai. Perutusan berarti memberitakan tentang Allah dan kerajaannya. Sehingga dalam pelayanan, pemberitaan kita adalah pemberitaan Allah. Bukan tentang diri kita sendiri, bukan kehebatan kita, bahwa kita sudah melakukan mujizat, kita bisa menyembuhkan, lalu mulai sombong. Bukan itu. Itu kesalahan dalam pewartaan. Yang diwartakan di dalam karya perutusan kita, dalam pelayanan kita, adalah Allah dan kerajaannya. Itu hal yang penting. Yang berikut, Tuhan Yesus hari ini mengingatkan, kalau kita melakukan pelayanan, saudara-saudari, Yesus mengatakan jangan ini, jangan ini. Sesungguhnya, itu semua adalah gambaran-gambaran duniawi, barang-barang duniawi. Yesus mau mengingatkan kita bahwa ketika kita melayani, fokus kita hanya kepada Allah dan kuasa.
Tetapi kalau kita dalam pelayanan perutusan kita sudah mempunyai banyak hal di dalam pikiran kita. Nanti kalau saya melayani supaya saya jadi ini, supaya saya dapat ini, itu sudah self-interest. Dan ketika semua itu menjadi ada dalam diri kita, itu menjadi beban. Apalagi kalau apa yang kita harapkan tidak tercapai. Maka Yesus mengatakan, kosongkanlah dirimu. Kosongkanlah pikiran. Kosongkanlah hati. Biarlah hanya kuasa Allah, pikiran Allah, dan jiwa Allah ada di dalam diri kita. Yang kita bawa hanya Allah, bukan dunia ini. Yang kita bawa Allah dan kerajaan, sehingga hidup kita menjadi indah. Kalau Allah selalu hadir dalam diri kita, dan kita hanya memiliki Allah, maka tidak ada beban apapun dalam hidup kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di sini yang dibutuhkan adalah sikap penyerahan diri dan sikap mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, apa tujuan dari pewartaan kita? Akhir dari tujuan pewartaan kita adalah keselamatan. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah bahwa mereka harus bertobat, menguji banyak setan, mengoles orang-orang sakit, menyembuhkan mereka. Ini adalah bahasa keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Keselamatan melalui pertobatan, keselamatan melalui penyembuhan, keselamatan dari kuasa iblis atau kuasa jahat. Maka pewartaan kita dalam perutus atau pelayanan kita mempunyai satu tujuan, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Maka pewartaan kita harus benar-benar bernilai, bermakna, harus punya kuasa. Sehingga ketika orang mendengarkan, ia mendengarkan kuasa dari Allah sendiri. Dan semoga dengan pewartaan kita makin banyak orang yang melihat kehadiran kerajaan Allah melalui kesaksian hidup kita, melalui pewartaan hidup kita, dan juga melalui pemberitaan Injil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat yang dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.